Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung kaum muslimin yang diturunkan Al-Qur'an kepada mereka, yang merupakan seagung-agung kitab suci dan seutama-utama mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan mukjizat mampu membelah bulan, dan kita tidak pernah melihat kejadian itu, namun sampai sekarang awal-awal surat Al-Qamar yang menjelaskan kejadian terbelahnya bulan masih bisa kita baca untuk kita renungi maknanya. Kalaulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat berupa prediksi bahwa umat Islam akan tersebar, kota Makkah akan dikuasai oleh kaum muslimin, ratusan-ratusan berhala di sekeliling Ka'bah akan dibersihkan, bahkan Romawi akan takluk di tangan kaum muslimin, maka surat Ar-Rum telah memberitakan kepada kita hal tersebut. Sampai hari ini kita bisa membaca dan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Keindahan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terbersit dalam hati manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menjelaskan kenikmatannya, yang dengan mendengar berbagai kenikmatan surga tersebut, para sahabat memacu diri mereka dengan melakukan amalan kebaikan. Sekarang surat Ar-Rahman yang menjelaskan tentang surga dengan kecantikan bidadari yang ada di dalamnya masih bisa kita baca seperti yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Meskipun berbagai mukjizat yang membuktikan akan kebenaran risalah nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlalu, namun Al-Qur'an akan senantiasa menemani manusia dan akan membimbing mereka sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah masa berlaku kitab-kitab suci yang lain telah berlalu, maka sungguh Al-Qur'an akan tetap relevan menjawab permasalahan zaman sampai terbitnya matahari dari tempat ia terbenam. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kitab suci Al-Qur'an kepada kita. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat mengkhawatirkan setelah berlalunya masa yang panjang dengan munculnya berbagai fitnah di akhir zaman, maka manusia akan jauh dari Al-Quran. Mereka tidak lagi mengambil bimbingan Al-Quran yang dahulu pernah mengantarkan umat Islam menuju masa keemasan dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa qala ar-rasulu ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan." Oleh karena itu kaum muslimin, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui hak-hak Al-Quran untuk ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Sebagai bentuk syukur atas diturunkannya Al-Quran, maka kita harus tahu apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Ada 4 kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah tahsin, yang kedua adalah tahfiz, yang ketiga adalah tafsir, dan yang keempat adalah tatbik. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang pertama kita kepada Al-Quran adalah tahsin. Tahsin adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah. Kita tahu bahwasannya bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran merupakan seutama-utama zikir.
Seorang pembaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda. Karena setiap huruf di dalam Al-Quran bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Seorang muslim tidak boleh tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, agar ia dapat meresapi maknanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, agar kalian bisa meresapi maknanya. Seorang muslim juga disunahkan untuk memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Sehingga kita harus tahu hukum-hukum tajwid. Kita harus tahu bagaimana cara membaca Al-Qur'anul Karim yang mulia. Kemudian yang kedua, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah tahfidz. Adalah kita berusaha untuk menghafal Al-Quranul Karim yang mulia. Al-Quran merupakan kitab suci yang paling mudah untuk dihafal manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa innama yassarnahu bilisanika la'allakum yatadhakkarun." Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu agar mereka mendapatkan pelajaran. Sehingga janganlah manusia dewasa, anak-anak kecil yang belum bisa baca tulis, jika ditalakikan bacaan Al-Quran, niscaya mereka akan hafal Al-Quran. Di antara kiat untuk menghafal Al-Quran, yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menggunakan satu mushaf, dan hendaknya memilih mushaf yang akhirnya itu adalah akhir ayat, yang disebut dengan mushaf pojok biasanya. Mulailah dari juz 30, dari awal juz surat An-Naba, kemudian surat An-Nazi'at, dan terus ke bawah. Pilihlah waktu-waktu yang nyaman untuk menghafal Al-Quran. Di antaranya misalnya ketika menunggu iqamah setelah adzan, dan baca satu ayat itu 5 kali. Kemudian coba membaca tanpa melihat mushaf. Bantu dengan menyimak murattal surat yang sedang dihafal. Kemudian luangkan waktu untuk murajaah, lalu setorkan hafalan kepada orang lain. Maka insya Allah dengan metode yang sederhana ini, kita bisa mudah untuk menghafal Al-Quran. Kalaulah seorang satu hari bisa menghafal 15 baris dalam Al-Quran, yang dia bisa mencicilnya dengan setiap selesai sholat itu 3 baris, maka satu hari dia dapat 15 baris. 15 baris itu satu halaman mushaf Al-Quran. Maka kalau dalam 25 hari, maka dia sudah mendapatkan 1 juz. Kalau 1 bulan, 25 hari dia dapat 1 juz, maka 10 bulan dia dapat 10 juz. Kalau setahun dia dapat 10 juz, maka 3 tahun dia bisa hatam hafalan Al-Quran biidnillahi azza wa jalla. Kemudian yang berikutnya, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah tafsir. Kita memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Karena Al-Quran diturunkan untuk dipahami maknanya. Karena dengan memahami makna Al-Quran, seorang mengerti pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran akan menjadi pembimbing dalam menapaki kehidupan dan solusi dari berbagai permasalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan agar mereka mendapatkan pelajaran, dan agar mendapatkan pelajaran orang-orang yang memiliki akal pikiran. Kita harus mempelajari tafsir Al-Quran agar kita mengetahui
makna-makna Al-Quranul Karim yang mulia. Yang terakhir, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tatbik, adalah mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan kandungannya. Perintah di dalamnya dilaksanakan dan larangannya ditinggalkan. Dengan mengamalkan kandungan Al-Quran, maka kehidupan manusia akan menjadi baik dan bahagia, baik di dunia dan di akhirat pun demikian pula. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Utina al-Qur'ana fa'amilna ila ghurubi syamsi fa'utina qirataini." Kami diberikan Al-Quran, lalu kami mengamalkannya hingga terbenamnya matahari. Lalu masing-masing kami diberikan pahala 2 qirat. Mengamalkan Al-Quran hendaknya langsung setelah selesai mempelajari Al-Quran. Tidak menunggu sampai hatam Al-Quran, tidak menunggu sampai hafal 30 juz. Karena demikianlah dahulu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniha wal amala bihinna." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang laki-laki dari kami jika mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka ia tidak meninggalkan 10 ayat tersebut sampai ia mengetahui maknanya dan dia mengamalkan kandungannya. Sebaiknya pengamalan Al-Quran dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama, saling mengajak untuk mengamalkan Al-Quran yang mulia. Karena dengan demikian pengamalan Al-Quran akan terasa lebih mudah dan lebih ringan. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Haddatsana alladhi kanu yaqra'una al-Qur'an ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairihima." Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami para sahabat yang membacakan Al-Quran seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selain keduanya. Annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Bahwa sesungguhnya mereka jika mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berpindah ke ayat yang lain hingga mereka mempelajari ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Qalu, mereka mengatakan, "Fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an." Kami mempelajari Al-Quran secara keilmuan sekaligus pengamalannya bersama-sama. Maka semoga dengan sedikit apa yang disampaikan ini bisa memantik motivasi kita untuk semangat dalam mempelajari Al-Quran, semangat di dalam menghafal Al-Quran, dan semangat pula di dalam mengamalkan kandungan Al-Quran di dalam kehidupan. Ini para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 hak-hak Al-Quran yang perlu kita tunaikan. Yang pertama adalah tahsin, yaitu kita harus membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah, dan kita harus mempelajari ilmu tajwid agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua adalah tahfiz, kita berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah tafsir, kita mempelajari makna-makna Al-Quran, apa yang dimaksud, yang diinginkan oleh Al-Quran. Dan yang keempat adalah tadbik, kita amalkan kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita didekatkan dengan Al-Quran, kita dimudahkan di dalam menghafal, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan, dan semoga Al-Quran menjadi penolong kita, pemberi syafaat kita pada hari kiamat, sehingga kita bisa mudah masuk ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita akhiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.